Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam persekutuan yang manis bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi bahwa teman saya tadinya dia datang, dia mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi waktu didoakan, dia mengalami kelepasan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan melepaskan dia dan Tuhan membuat dia sehat. Dia sedang berada bersama-sama dengan saya saat ini. Luar biasa, Tuhan begitu baik ya saudara. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, sebelum kita masuk di dalam doa dan kelepasan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa minta tuntunan Tuhan, minta Tuhan memimpin kita dalam firman Tuhan, dalam sharing singkat yang akan dilakukan, bahkan kesaksian hidup, supaya itu menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau sangat baik, dahsyat dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang menjaga, menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Sebab kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, kami rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari kekasih kami yang lainnya. Tuhan, mari Engkau jamah hati mereka, jamah hati kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Engkau yang membuat kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar kami tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan ini Bapa, selaku orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan kami di balik kepak sayap-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi satu oknum, yaitu iblis dan setan yang tidak menyukai berjalannya firman Tuhan. Kami patahkan, kami cabut, kami putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mengambil alih hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami Bapa, agar apa yang ditaburkan malam hari ini itu biarlah berbuah, bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, bersihkan dan sucikan kami, kuduskan kami dan layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, serta siap sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita angkat pujian ini, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Benar bahwa Tuhan terlalu besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Saya mau bersaksi tentang satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pelayanan kami. Luar biasa, dan itu sampai hari ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang yang di luar Tuhan atau orang yang tidak percaya. Mungkin dia melihat ini sesuatu yang di luar logika. Artinya ini seperti cerita dongeng, kalau macam orang berpikir itu hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan membuatnya menjadikan itu menjadi luar biasa dan menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang membuka mata setiap orang bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Ya, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, berapa waktu ya? Berapa waktu yang lalu itu kami menghadapi sebuah pelayanan. Kami menghadapi pelayanan yang cukup luar biasa. Saya sendiri secara pribadi saya tidak mau untuk pergi untuk pelayanan di tempat itu karena saya tahu kondisi dan bagaimana tempat itu. Jadi saya tidak ingin sampai di sana. Tetapi waktu mereka sudah dari hari pertama mereka datang, mereka sudah tawar pertama, tetapi saya tolak. Hari pertama sampai mereka sendiri telepon juga saya masih tolak lagi. Tetapi waktu ketika tidur malamnya sampai pagi bangun, dan waktu saya penyembahan, waktu saya berdoa menangis di kaki Tuhan, dan waktu itu Tuhan bicara sama saya bahwa pergilah, aku mengutus engkau, pergilah. Saat itu saya punya hati luluh untuk Tuhan, karena Tuhan yang mengutus, dan saya menjawab, ya Tuhan, kalau memang Tuhan yang mengutus saya maka saya akan pergi. Dan saudara, waktu pagi mereka telepon itu, mereka sudah tidak telepon saya lagi karena jawaban saya yang kemarin itu bahwa saya tidak akan pergi. Jadi mereka tidak telepon saya lagi. Ini saksi hidupnya, ini teman pelayanan saya ya. Jadi mereka telepon ke sana, ada satu teman lagi, mereka telepon ke sana, dan teman ini dia yang telepon kemarin, dia bilang, Mama Tua, kalau bisa siap sudah supaya kita ke sana untuk pelayanan. Jadi saya cuma bilang saja, ya saya siap. Kalau sudah siap datang jemput baru kita pergi. Saudara, itu dalam perjalanan itu sesuatu yang sangat luar biasa, perjalanan yang hebat. Dan waktu kami berdoa, waktu kami bergumul, untuk pergi ke sana untuk pelayanan, saudara, ini teman saya, teman pelayanan juga, kami tinggal waktu itu tinggal loh. Beliau ini tinggal karena katanya nanti besok dia ada pelayanan juga, katanya nanti besoknya baru dia pergi. Jadi sepanjang perjalanan itu kami sampai di sana itu, mungkin saudara pernah dengar tentang orang yang hilang di mana tempatnya? Orang yang hilang di kemarin saja, mungkin bulan lalu kan? Iya, bulan lalu apa? Bulan lalu itu ada orang yang hilang di Kendate. Ada orang hilang di Kendate, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah,
mereka datang, mereka minta untuk saya pergi untuk pelayanan. Beberapa kali mereka minta, sampai telepon juga saya tolak karena saya tahu kondisi dan tempat di mana saya akan pergi pelayanan di sana. Tetapi waktu pagi saya bangun, saya memuji dan menyembah Tuhan. Waktu itu Tuhan bicara untuk saya keras bahwa saya harus pergi. Dan waktu saya mengambil keputusan untuk, ya Tuhan, kalau memang Tuhan yang suruh saya, maka kita akan pergi untuk pelayanan. Dan waktu sampai di sana, waktu kita berdoa itu Tuhan sudah kasih tunjuk tempat di mana yang iblis tua ini tahan dia di dalam air, yaitu naga, ada naga yang tahan dia. Tuhan kasih tunjuk, tetapi di akhir daripada doa itu Tuhan kasih tunjuk bahwa ada ular besar yang ekornya di darat, kepalanya di laut. Jadi ini istilahnya seperti macam sebuah tumbal atau persembahan. Jadi persembahan atau macam mereka mengadakan sebuah tumbal atau kepercayaan atau pemujaan atau seperti begitu, supaya apa yang mereka pergi untuk mungkin mencari apa begitu, mungkin bisa dikasih begitu. Dan waktu Tuhan nyatakan segala sesuatu itu, saya berdoa dan kami berdoa, ya, kami tim yang pergi itu kami berdoa dan kami putuskan, kami lepaskan semua itu. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa kami, hari-hari yang kami pergi itu lautan begitu teduh. Tapi waktu kami masuk di pintu masuk, ini kan ada 2 goa. Di pintu masuk itu 2 goa ini, dan waktu kami mau masuk di pintu masuk ini, itu air sudah mulai naik, saudara. Air di laut, kami harus pakai Johnson karena kondisi atau memang jalan darat itu bisa, tetapi ada satu dan lain hal, akhirnya jalan itu ditutup, ya saudara. Jadi kita harus pakai Johnson atau speed lewat laut. Dan waktu kita masuk di pintu masuk antara Depapre dengan Kendate, ini, waktu itu hampir 1 jam itu kami hanya berjalan di tempat, saudara. Hanya berjalan saja di tempat karena begitu kencang dan begitu dahsyatnya kuasa kegelapan yang ada di tempat itu, saudara. Dan saya rasa bahwa perahu ini dia berat, dan ini saya bilang perahu ini dia berat. Perahu berat dan kita tidak jalan, kita hanya berputar saja di tempat itu. Dan waktu itu Tuhan memperlihatkan kepada saya di dalam roh, saya melihat bahwa ada sesuatu yang lain yang di bawah air yang sedang berkeriapan begini, saudara. Dan saudara bisa bayangkan apa itu? Tuhan memperlihatkan ular naga yang sangat besar di bawah air. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa kalau orang yang di luar Tuhan, kita bicara soal penglihatan seperti ini yang Tuhan nyatakan, mereka tidak akan percaya. Tetapi ketika kita bicara kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, maka mereka dengan sendirinya akan melihat apa yang kita bicarakan ini adalah suatu kebenaran. Amin. 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 Dan kita bersama dengan tim, termasuk mereka yang di depan ini, mereka juga bingung, termasuk anak dari kepala kampung ini, dia juga balik lihat ke belakang, ini kenapa sampai kita tidak jalan, saudara. Hanya berputar saja di air, terputar. Jadi airnya seperti begini. Kita hanya terputar saja di atas air itu saja. Sedangkan di dalam penglihatan yang Tuhan kasih tunjuk lewat doa itu, bahwa naga itu dia punya mulut itu ada di situ sudah. Dia punya kepala tuh ada di situ sudah. Dan waktu Tuhan buka, saya punya mata dan Tuhan bilang, kau lihat ke bawah. Dan saya lihat ke bawah itu, naga itu ada di bawah perahu dan dia sedang tahan kita. Air mulai gelombang
dia mulai main air. Dan waktu itu saya cuma tumpang tangan di atas air dan saya katakan, diamlah, tenanglah di dalam nama Yesus. Saat itu juga laut menjadi teduh, laut menjadi tenang, dan kami sampai di kampung Kendate dalam keadaan selamat. Waktu kami sampai di sana, keluarga di sana menyambut kami dengan baik, puji Tuhan. Dan waktu sampai di sana, kami berdoa. Setelah berdoa, kurang lebih 2 menit, 3 menit? 2 menit. Kurang lebih 2 menit, mayat ditemukan di perbatasan PNG. Saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan kerjakan, itu terlalu luar biasa. Sebenarnya itu adalah persembahan, itu adalah korban yang mereka adakan di tempat itu, tetapi atau penguasa laut itu dia tidak mau untuk kasih kembali. Tetapi waktu kami berdoa, kami bertindak, kami berdoa bersama-sama dengan Kristus. Kan firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang gagah dan perkasa, sebab Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kami. Jadi waktu kami berdoa bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan buktikan janjinya, Tuhan pukul dia bawa lari mayat ini, dia muntah di PNG. Sudah lewat PNG ya? Sudah lewat PNG ke sebelah lagi. Sudah masuk PNG mau? Sudah. Iya. Sudah. Dia sudah masuk. Jadi waktu malam saya tidur, Tuhan kasih tunjuk ini. Waktu sebelum kami sampai di sana, Tuhan kasih tunjuk itu, dia lemas, dalam keadaan sangat lemah dan lemah. Tetapi ada satu perempuan yang dia punya rambut ini panjang-panjang, kayak macam biasa nyaman-nyaman nona-nona dong, biasa anyam-anyam rambut yang panjang-panjang, gimbal-gimbal begitu. Dan saya katakan seperti begitu, koneklah dengan mama mantu daripada korban ini. Jadi korban ini, mama mantu ini bilang bahwa oh ya benar itu, tapi mereka tinggal di Demena, tapi itu jangan perbatasan PNG sana. Betul, kami berdoa selang 2 menit langsung mayat ditemukan di PNG. Tuhan begitu baik, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar bergumul dengan Tuhan, maka segala sesuatu apapun itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Keluarga sudah tidak, hari pertama mereka bertanya kepada saya, hari kedua mereka bertanya, kali ketiga, dan saya bilang, sudah, stop sampai di situ. Keluarga sudah berusaha, saudara sudah berusaha semampu saudara. Biarkan kali ini Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berperkara. Biarkan kedaulatan Tuhan yang terjadi. Apapun itu Tuhan pasti nyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, dalam pergumulan yang sedang dilakukan saat ini. Dan waktu kami sampai di sana, lewat 2 menit kami berdoa, dan setelah lewat 2 menit langsung Polair telepon bahwa mayatnya sudah ditemukan. Itu untuk kejadian mayat ditemukan di PNG, perbatasan PNG. Saudara, di sini saya mau menyatakan bahwa lewat kesaksian hidup ini saya mau menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu dia tahu. Dia mengerti persoalan yang sedang saudara hadapi. Dia tahu sejauh mana kemampuan saudara. Dia tahu. Dan teman saya ini menjadi saksi hidup yang luar biasa. Dia menjadi saksi hidup yang luar biasa, dan sampai hari ini, dari tadi kami dua sering-sering, dan dia cerita, dia bilang, sungguh sampai sekarang saya lihat bahwa hamba Tuhan ini, atau mereka panggil Mama Doa ini bergumul untuk jadi saudara, bukan hanya sampai di situ ya, yang tadi dimaksud oleh teman saya atau bergumul ini,
Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana kami berdoa, dan malam mereka tidur saya masih bergumul dengan Tuhan, saudara. Saudara tahu, saya juga rindu untuk bisa tutup mata, tidur, nyenyak, sama seperti yang lainnya. Tapi tidak bisa, saudara. Saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan buat saya seperti tentara yang tidak bisa tidur, tidak bisa menutup mata saya. Waktu saya tidur, saya mau sono, Tuhan bicara di telinga saya, kau bangun, ada orang terbaik, kau bangun berdoa. Waktu saya mau tidur, Tuhan bilang, kau bangun berdoa, ada orang tidak baik, kau bangun berdoa. Saya lihat samping kiri kanan saya, teman-teman doa, anak-anak, mereka tidur dengan nyenyak. Tapi saya sendiri tidak bisa tidur, saudara. Saya perang sampai pagi. Itu yang namanya doa perang. Pergumulan dalam peperangan. Perang dalam doa sampai pagi. Sampai pagi juga mau tidur tidak bisa. Perang sampai malam, sampai pagi. Selama berapa hari ya? Berapa minggu? Selama 1 minggu. 1 minggu lebih. Selama 1 minggu lebih. Karena kami di sana setelah mereka ketemu mayat itu, setelah kami sudah selesai pergumulan, sudah berdoa dan sudah ketemu mayat, dan mereka sudah lakukan ibadah, kami harus tunggu lagi sampai mereka ibadah syukur selesai, dan selesai ibadah syukur, dan saya harus berdoa untuk kelepasan untuk mereka yang sakit. Tuhan buat mujizat yang luar biasa, saudara. Tuhan buat mujizat lewat pelayanan itu. Anak yang terikat beberapa tahun, sejak SD kelas 6 dia terikat dengan roh ular. Roh ular itu lilit dia. Selama itu dia mati-mati ayam, saudara. Dia jalan tidak bisa, bergaul pun tidak bisa selama SD, dan dia tidak masuk sekolah sejak SD itu sampai dengan sekarang. Dan waktu dia punya mama antar dia kemari waktu malam, saya mau tidur tidak bisa karena pelayanan terlalu padat. Waktu malam mamanya antar dia kemari untuk didoakan. Waktu malam itu juga dia mengalami pemulihan dan kemenangan. Tuhan begitu baik, saudara. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami hal yang tidak masuk akal. Mungkin orang menganggapmu bahwa itu sesuatu yang di luar akal sehat dan manusia tidak bisa melakukannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan engkau. Tuhan sanggup menjadikan engkau pemenang. Amin. Tuhan sanggup melakukannya. Banyak orang yang dilayani hari itu dan mereka mengalami kelepasan yang luar biasa. Tetapi masih ada banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya mau katakan bahwa ketika keselamatan suara Tuhan itu datang kepada saudara, saudara tangkap itu dengan baik. Simpan itu di dalam kehidupan saudara. Sama halnya dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 berkata bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkan dia, aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau terima itu baik di dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, saya mau bersaksi satu hal yang sangat luar biasa lagi tentang bapak saya, bapak kandung saya. Bapak saya ini tinggal di Manokwari dan saya tinggal di Jayapura. Waktu beliau sakit, saya selama itu saya tidak tahu kalau beliau sakit. Mereka tidak pernah kasih tahu saya kalau beliau sakit. Dan waktu malam saya tidur, saya berdoa, dan Tuhan perlihatkan rumah di Manokwari sana itu, Tuhan Yesus berdiri saja di depan pintu. Ini saya mau saksikannya, kesaksian hidup. Tuhan Yesus berdiri saja di muka pintu. Dan besoknya langsung saya telepon. Saya telepon saya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan, dia angkat. Saya marah, tetapi orang tua ada sakit, saya tidak mau ribut. Dan waktu itu kami berdoa dan saya tanya Bapak bagaimana, Bapak punya keadaan seperti apa. Dan waktu saya bertanya, orang tua terkasih ini Bapak nih, dia cerita banyak dengan saya, bicara banyak, dan setelah itu beliau cuma minta untuk didoakan. Saudara, waktu saya melayani Bapak saya layani dia, beliau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lewat 5 menit beliau meninggal. Saya bersyukur bahwa beliau sudah terima Yesus baru dia meninggal. Karena saya tahu setiap orang yang menerima Yesus diberinya keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian hidup yang membangun iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Lampu. Baik saudara, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan, dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Jadi semua orang yang haus ini berbicara tentang keterang minum. Kalau
mau bicara bahasa umumnya itu ketong haus berarti harus minum. Marilah dan minumlah. Tetapi ini bukan berbicara tentang air yang kita minum. Ini berbicara tentang aliran air kehidupan. Amin. Jadi engkau yang haus, apa yang haus? Jiwamu yang haus, rohmu yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah dan minumlah. Minumlah akan kebenaran firman Tuhan, minumlah akan air kehidupan, supaya jangan haus-haus lagi. Engkau tidak akan haus-haus lagi ya. Artinya jiwamu dan rohmu dipuaskan. Jadi contohnya seperti begini. Kalau macam ketorang makan, waktu kita makan ini, kalau lihat orang makan, tambah, jangan bicara dia. Jangan bicara dia, tapi perhatikan dia. Dari situ kita akan mengenal bahwa rohaninya sedang kosong. Rohaninya butuh diisi. Jasmaninya, kalau coba kasih makan rohanimu. Kasih makan rohanimu sekenyang-kenyangnya dengan kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, puji-pujian, dengarkan firman Tuhan. Coba kasih makan rohanimu. Rohanimu perlu dikasih makan. Kalau ketemu hal-hal contoh seperti tadi yang saya katakan tadi, coba kasih makan rohanimu. Ketika rohanimu dikenyangkan, maka secara otomatis biar makanan sedikit saja tapi engkau sudah merasa kenyang karena rohani sudah kenyang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bajaran. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup memberkati engkau. Ketika aliran air itu mengalir dalam kehidupanmu, firman itu ada di dalam hidupmu, maka ia akan membuka mata-mata air yang lain. Amin. Dia akan mendatangkan berkat. Jadi berkat itu tidak perlu engkau jalan sendiri untuk pergi cari berkat ke sana, tapi berkat itu akan mencari engkau karena aliran air hidup yang ada di dalam kehidupanmu. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kenapa kau belanjakan kopu uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dalam arti uangmu ada itu kau beli makanan. Beli makanan kasih tinggal di dalam rumah supaya lapar. Jalan sampai lapar datang bisa makan. Tapi kalau kau punya uang kau pakai untuk belanjakan sesuatu yang sia-sia, kau pulang kau makan apa? Hai engkau bapak-bapak, jangan habiskan uangmu di luar sana untuk sesuatu yang bukan roti yang mengenyangkan. Tapi bawa pulang uang ke rumah, berdoa dengan akan mengucap syukur, pisahkan perpuluhan untuk Tuhan, mengucap syukur dan kasih ke istri supaya istri atur uang baik. Kalian berdoa karena uang yang didoakan itu habisnya juga nanti lama. Amin. Tapi kalau kita pakai belanjakan sesuatu yang bukan roti itu pemborosan dan itu cepat, tidak tahu itu dia habis kemana, itu mengalir saja seperti begitu. Tetapi waktu kita berdoa dengan berkat yang kita dapat, misalnya kau dapat berkat itu dan kau kasih pisah Tuhan punya perpuluhan, kau sudah berdoa dengan akan kasih pisah Tuhan punya persembahan, kasih pisah, dan kau praktekkan sendiri. Uang itu nanti dia bertahan sampai tidak tahu kau jalan itu nanti berkat itu saja, berkat itu nanti mengalir saja begitu. Amin.
Karena bukan kau yang cari berkat, tetapi berkat yang cari engkau. Karena aliran air yang hidup itu ada di dalam dirimu. Jadi berkat dia membuka pintu-pintu berkat yang lain, aliran air yang lain. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Kalau firman Tuhan datang kepadamu saat malam hari ini, sendingkan telinga, dengarlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kena di dalam hatimu, kena kau di dalam hati, kena kau di dalam kau perasaan, tidak usah marah, tidak usah marah. Jangan marah. Kitong salah, kita akan celaka kalau kita marah firman Tuhan, karena firman Tuhan ini Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan ini firman yang hidup. Firman Tuhan ini murni, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ia sangat teruji. Jadi jangan marah. Jangan marah sama firman Tuhan. Jangan marah sama hamba Tuhan yang beritakan firman Tuhan. Kalau kau ke gereja kau dengar firman Tuhan itu dia keraskan aku di dalam hati. Jangan kau marah hamba Tuhan. Jangan marah pendetanya. Jangan marah firmannya. Jangan salahkan Tuhan. Jangan marah Tuhan. Jangan. Tapi tanya hatimu. Tanya pribadimu. Apakah saya sudah hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Tanya. Dan perbaiki hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau diberkati. Amin. Amin. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kalau firman Tuhan ini sampai kepadamu, kau terima dengan baik, kau dengarkan itu dengan baik. Sebab apa? Tuhan bilang di dalam firman Tuhan ini itulah perjanjian. Firman Tuhan ini mengandung janji. Firman Allah ini mengandung janji. Janji yang abadi bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan akan mengikat perjanjian itu denganmu. Amin. Sehingga waktu engkau berada di dalam kebenaran itu sendiri, maka berkat itu akan diperintahkan kepadamu. Tanpa kau jalan susah-susah untuk kau cari, Tuhan akan perintahkan berkat itu kepadamu. Dia akan berkata kepada utara berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan firman-Nya. Dan saya mau berdoa bagi engkau. Baik. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Yesus terlebih besar. Kita angkat pujian itu bersama-sama. Yesus terlebih besar. Dan saya mau saya rindu untuk mendoakan saudara yang mengalami sakit, saudara yang mengalami beban pergumulan. Kalau engkau ditinggalkan oleh pacarmu, kekasihmu, tidak usah pergi kejar, sayang, berdoa saja. Duduk di bawah kaki Tuhan, tenang, berdoa. Karena bukan kau yang rugi. Kau sudah di jalan yang benar, sudah di jalurnya Tuhan, kau tenang. Tinggal saja di bawah kaki Tuhan. Karena yang pergi yang rugi, tetapi engkau mengalami keuntungan dan berkat Tuhan. Amin. Tetap tenang. Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Tuhan akan menggantikan yang luar biasa. Apapun yang engkau sangka hilang, Tuhan akan kembalikan itu kepadamu. Tuhan akan kembalikan. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita angkat pujian itu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Maha besar Allah kami yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, sebab Engkau besar, Engkau dahsyat dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Aturkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan dan kemampuan, kesehatan dan umur panjang. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pakai hidup ini menjadi alat yang heran dalam tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sanak saudara-saudari yang saat ini sedang mengikuti siaran langsung ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang sakit, letakkan tanganmu di layar kaca saudara, dan saya akan berdoa bagi engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun yang mengikat mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Cabut, putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setiap tali-tali pengikat, rantai jalan jembatan yang dipakai oleh sakit penyakit, hamba cabut, putuskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Bahkan segala pekerjaan iblis setan, roh jahat, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, roh maut, roh kematian, roh maut, hamba cabut, putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan, pergi dan tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Tinggalkan dalam nama Yesus, pergi dan tinggalkan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, jamah mereka dari ujung rambut sampai ke kaki dalam nama Yesus. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tuli mendengar, buta melihat, yang bisu berkata-kata di dalam nama Yesus Tuhan orang Nazaret. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka, agar biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dimanapun mereka berada, mau di luar negeri kah, di dalam negeri kah, dimanapun mereka berada, di hutan kah, di gunung kah, di lembah kah, Roh Kudus jamah mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Oh Tuhan Yesus, di sini Tuhan menyatakan bahwa ada satu
satu keluarga yang hidupnya di hutan. Saya tidak tahu dimanapun engkau, tapi Tuhan menyatakan di sini, engkau hidup di hutan dan tidak ada sentuhan sama sekali. Saya melihat rumahmu terbuat dari kayu dan ada yang rumahmu terbuat dari kayu dan dari sagu kah, pelepah-pelepah sagu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau saat ini engkau membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, hamba minta Tuhan kirim bantuan bagi dia supaya dia dapat hidup layak, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus Tuhan, orang Nazaret. Dalam nama Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tapi kalau dia mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dia dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada saat ini, Roh Kudus jamah engkau, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan secara khusus bagi anak-anak muda di seluruh Papua. Anak-anak muda, Tuhan jamah mereka, taruh di dalam mereka roh kesadaran, roh pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus, roh pertobatan, Tuhan jamah dalam nama Yesus supaya anak-anak ini bertobat dan hidup memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang mengikat mereka, yang membuat mereka menjauh daripada Tuhan, kami cabut, kami putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Roh mabuk, roh pesta pora, keinginan daging, kami cabut, kami putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Roh perbudakan seks, roh narkoba, kami cabut, kami putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh persinahan, percabulan, kami cabut, kami putuskan, lepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan jamah umatmu ini ya Bapa. Tuhan jamah dan berikan kelepasan bagi mereka ya Bapa, supaya mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tuhan taruh di dalam mereka roh takut akan Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan bicara sama saya bahwa pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus baru sampaikan untuk saya bahwa pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Engkau anak-anak muda, engkau pria dewasa, wanita dewasa, atau siapapun engkau, jikalau engkau mendengar ini, Tuhan mau pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Berhentilah berbuat dosa. Jangan menyakiti engkau, jangan menyakiti dirimu sendiri. Janganlah menyakiti dirimu sendiri, janganlah menyakiti Tuhan. Berhentilah berbuat dosa, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan bicara sama saya. Bicara sama saya baru saja Tuhan bicara sama saya bahwa pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Oh, glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, berikanlah kelepasan bagi mereka. Di dalam nama Yesus hamba bebaskan setiap roh keterikatan akan dosa, roh keterikatan akan seks, roh keterikatan akan kuasa kegelapan, roh keterikatan akan kuasa seks, kuasa persinahan, percabulan, hawa nafsu, pesta pora, keinginan daging. Hamba cabut, hamba putuskan, lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Pergi dan tinggalkan mereka. Roh Kudus jamah mereka. Tuhan bebaskan mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, mari Engkau ambil alih seluruh kehidupan mereka Bapa, sehingga hidupnya benar-benar memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan Engkau sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah sakit, baik itu anak-anak kecil atau orang-orang tua, dewasa atau remaja, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Setiap tali-tali pengikat rantai jalan jembatan yang dipakai iblis dan setan untuk menjatuhkan kehidupan mereka, kami cabut, kami putuskan, lepaskan, kami kutuk di dalam nama Yesus. Tuhan, pergi dan tinggalkan kehidupan mereka. Roh Kudus jamah mereka dan berikan kelepasan bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu, terima di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan Engkau sangat besar, sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi Bapa di surga. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, demikianlah doa kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus melawat kehidupan saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.